Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Lesis Helsis dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita atau sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Siska yang menghampiri si Ardan, dan di situ Siska pun meminta si Ardan untuk membuat surat izin di mana Siska yang sudah bisa keluar dari rumah sakit. Dan si Romi pun akhirnya membantu Siska dan akan mengurus surat-surat Siska. Dan akhirnya Siska pun pergi bersama si Ardan untuk menemui Bu Marissa yang sedang berada di kantor polisi. Di adegan lain di mana akhirnya si Chris pun cerita banyak kepada si Tiara, di mana si Tiara yang bertanya kepada si Chris tentang masa lalu si Chris, dan si Chris mengatakan kepada si Tiara kalau mantan istrinya itu sudah menikah lagi dengan dokter. Dan di situ si Chris pun mengatakan kalau dia itu masih tanggung jawab soal anaknya. Dan di situ si Reta pun terkejut karena melihat foto mantan istrinya si Chris yang ternyata itu adalah si Tiara. Di adegan lain di mana si Helmi yang akhirnya menelpon Siska dan mengatakan kepada Siska, kenapa kamu tidak mengangkat telepon darinya? Dan di situ Siska pun mengatakan kalau dia ada urusan. Dan si Helmi pun mengatakan kepada Siska dan berpesan kepada Siska untuk jauh-jauh dari si Chris, karena si Chris itu orangnya tidak baik. Bisa saja dia punya tujuan lain, ucap si Helmi kepada Siska. Dan akhirnya Siska pun menutup telepon dari si Helmi. Dan di adegan lainnya di mana akhirnya Siska pun bertemu dengan Bu Marissa, di mana Siska yang akan membantu Bu Marissa untuk keluar dari penjara. Akan tetapi di situ si Marissa pun menolak mentah-mentah atas bantuan dari Siska. Tak lama akhirnya polisi pun mengatakan kepada si Marissa kalau ibu bebas dan tidak bersalah. Dan di situ si Marissa pun mengatakan kepada Siska, saya tidak perlu bantuan kamu karena saya punya Tiara, dan Tiara tadi kesini bersama pengacaranya untuk membebaskan saya, ucap si Marissa kepada Siska. Dan di situ Siska pun mengatakan syukurlah kalau seperti itu. Di adegan lainnya di mana si Reta yang Musa Mesem bertemu dengan si Tiara dan mengatakan kepada si Tiara kalau dia baru saja ngedate bersama si Chris. Dan akhirnya sekarang gue tahu tentang lu semuanya, usap si Reta kepada si Tiara. Dan kayaknya sekarang si Chris sudah mulai terbuka sama gua, ucap si Reta. Dan di situ si Tiara pun mengajak si Reta untuk bekerja sama. Di adegan lainnya di mana Siska yang akhirnya pulang
menemui Bu Monik. Di mana Bu Monik? Kenapa kamu sudah pulang? Bukannya masih dirawat? Siska yang mengatakan kepada Bu Monik kalau dia baru saja dari kantor polisi dan ingin membebaskan Bu Marissa, karena Siska pun ingin mengakhiri semuanya. Di situ Bu Monik pun mengatakan, justru Mama melakukan itu semua karena supaya si Marissa itu mikir untuk tidak selalu menyakiti kamu. Siska yang mengatakan kepada Bu Monik, semakin sulit dan semakin Bu Marissa akan semakin membenci aku, ucap Siska. Dan di situ si Nenes pun mengatakan kepada Bu Monik, sifatnya Bu Marissa itu sifatnya pendendam, dan bisa saja Siska akan selalu menjadi korbannya. Dan di situ Siska pun pamit dan ingin beristirahat, dan si Nenes pun menawarkan untuk makan malam. Dan di situ Siska pun menolaknya dan pergi begitu saja. Di adegan lainnya di mana akhirnya Siska pun merenung dan berpikir dan berharap Leo segera pulang, di mana Siska yang teringat di mana di masa ia saat bersama si Leo, di mana si Leo yang selalu perhatian kepada Siska. Kalau saja Leo ada di sini, mungkin saja Leo akan pijitin dan menghibur aku. Di situ Siska pun sempat menelpon si Leo, akan tetapi sinyalnya Siska goreng patut, sehingga teleponnya pun dimatikan. Di adegan lain di mana si Tiara yang meminta bantuan kepada si Reta untuk bekerja sama, dan tenang saja, gue nggak akan buka semuanya. Di situ si Tiara pun meminta si Reta untuk memalsukan tes DNA-nya antara kandungan Siska bersama si Leo. Dan di situ si Reta pun menyetujui permintaan si Tiara. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan jangan sampai terlewatkan untuk setiap episodenya sinetron Badai Pasti Berlalu, yang semakin rumit dan semakin bikin kita gemes untuk kita saksikan. Dan sekian untuk ulasan episode malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.